Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Belum lama yang lalu, seorang nenek datang dan curhat kepada saya. Dengan air mata dia menceritakan bagaimana orang-orang mencemooh dia karena mengundang saya untuk misa dengan keluarganya. Dikatakan bahwa ia membuat mereka menderita. Dengan sedihnya, bahkan sampai meneteskan air mata, dia mengatakan bahwa dia tidak ada maksud jelek kepada mereka. Mengapa sekarang mereka menolak dan membenci dia? Tapi dia terhibur ketika saya mengingatkan dia kepada sebuah ayat dalam sabda kebahagiaan, di mana Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai suatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga." Seorang nenek atau kakek itu anggota keluarga yang penting. Tidak jarang orang tua menitipkan anaknya kepada kakek dan neneknya. Baru saja saya bertemu seorang kakek nenek yang menjaga cucunya yang masih berumur 5 tahun, sementara kedua orang tua menjalani isolasi mandiri karena COVID-19. Tentunya sang anak senang sekali karena dimanja oleh opa-omanya. Kakek dan nenek bisa menjadi sumber kebijaksanaan karena mereka telah banyak makan asam garam kehidupan, belajar dari pengalaman. Di nursing home atau rumah jompo di Australia, saya sering sekali bertemu dengan banyak orang tua yang kesepian karena jarang sekali dikunjungi oleh anak-anak atau cucunya. Sulit bagi mereka untuk menemukan makna hidup di hari senja. Sering juga opa atau oma-oma mengeluh betapa sulitnya membawa Kristus ke dalam hidup anak dan cucunya. Mengapa anak-anaknya tidak lagi mau ke gereja? Tidak sedikit yang merasa gagal dalam membesarkan anaknya. Ayah angkat saya di Australia juga punya penyesalan yang sama. Dia punya 3 anak angkat yang diasuh sejak masih bayi, dan ini bukan saya. Tetapi dia yang saat mudanya sibuk dengan pekerjaan dan karir, tidak memprioritaskan iman dan dalam keluarganya. Memang tidak mudah membawa Kristus dalam keluarga. Bahkan setelah anak-anaknya besar dan ia menemukan Kristus dan sukacita bertumbuh dalam komunitas gereja, malahan istrinya yang menceraikan dia karena alasan tersebut. Padahal mereka sudah berumur lebih dari 70 tahun. Tapi dia tidak berhenti mendoakan keluarganya setiap hari, bahkan sampai sekarang di umur yang sudah 90 tahun. Semoga doanya terjawab ya. Hari ini kita merayakan Santo Joakim dan Santa Ana, orang tua dari Bunda Maria, kakek dan neneknya Tuhan Yesus. Mereka punya peran besar dalam mempersiapkan Bunda Maria. Sebagai opa-opanya Tuhan Yesus, mereka pasti dengan senangnya menyambut keluarga kudus saat kembali dari Mesir ke Nazaret. Saya membayangkan bagaimana mereka memperkenalkan iman Yahudi mereka kepada Tuhan Yesus.
mengajarkan bagaimana cara berdoa dan bermazmur dan bernyanyi lagu-lagu pujian untuk Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kakek dan nenek kami, opa dan oma kami. Bantulah mereka di masa senja mereka, sehingga bisa semakin dekat dengan Engkau dan penuh dengan sukacita. Biarlah semua keluarga membuka hati dan menghargai mereka. Biarlah anak dan cucu mereka sadar akan kewajiban untuk mengurus mereka di hari tuanya. Semoga keberadaan mereka membawa damai dan sukacita di keluarga mereka, dimanapun mereka berada.